Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Tatkala dia Allah berkata kepada Nabi Ibrahim selaku Tuhannya, aslim, tunduk patuhlah kamu. Maka Nabi Ibrahim berkata, saya tunduk patuh kepada Allah pemilik semesta alam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatid, para sepuh, ini sepuh segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, serta segenap siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan kajian kita pada kesempatan ini. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam. Mari kita berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya, tapi sekaligus menjauhi semua larangan-larangannya. Maka kita memohon kepada Allah agar supaya dengan rahmat Allah kita diberi Allah umur yang panjang untuk beribadah. Kemudian Allah berikan kita keluasan rizki yang halal, yang barokah, yang akan menjadikan kita semua semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan rahmat Allah kita bisa selalu istiqomah membasahi lisan kita ini dengan salawat dan salam kepada beliau. Begitu pula dengan rahmat Allah, semoga kita termasuk dari golongan yang kelak akan mendapatkan minuman dari telaga yang Allah hadiahkan kepada beliau, telaga Al-Kautsar, yang bagi siapapun meminumnya tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Dan yang paling penting, semoga dengan rahmat Allah, barokah Rasulullah, syafaat Rasulullah di kehidupan dunia ini dan akhirat kelak, kita semua bisa ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah-sunnah beliau, dari hal yang paling sedikit, dari hal yang ringan, hingga kemudian kita istiqomah dalam semua hal di kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan terakhir kita mengkaji bagaimana Allah menyatakan, bagaimana Allah memberitahukan kepada kita semua, bahkan seluruh manusia, barang siapa yang tidak menghargai, yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, faqad safiha nafsah, maka dia telah melakukan kebodohan kepada dirinya sendiri.
Jadi kalau tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa Rasulullah, dibawa Nabi Ibrahim, dengan kisah-kisah yang telah Allah tampakkan sebelumnya dari perjalanan Nabi Ibrahim tersebut, bagaimana beliau dipilih, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamma, diberi beberapa perintah-perintah dan semuanya dilaksanakan dengan baik. Bagaimana perintah untuk membangun Ka'bah, bagaimana perintah untuk meninggalkan keluarganya di lembah yang tandus yang menjadi kota suci akhirnya. Semuanya dilakukan. Bagaimana beliau melakukan komunikasi yang sangat baik kepada ayahnya yang harusnya menjadi contoh kita. Bagaimana beliau melakukan komunikasi dengan istrinya ketika meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tidak ada seorang pun, yang tidak bisa ditanami apapun pada saat itu, sehingga semuanya ridho. Bahkan yang terakhir, yang fenomenal, bagaimana beliau berkomunikasi dengan putranya untuk menunjukkan ketundukannya, patuh tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyembelihan sebagaimana kita lakukan dalam Idul Adha. Maka sungguh ini yang membuat istimewa. Ini yang kemudian beliau mendapatkan kedudukan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka melanjutkan dengan pembahasan kemarin yang terakhir, maka pada ayat ke-131 ini, surat Al-Baqarah ini disampaikan, wa qauluhu ta'ala idza qala lahu rabbu aslim qala aslamtu lirabbil alamin, ay amarahu wa bil ikhlas wal istislam wal inqiyad. Bagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Untuk apa? Untuk ikhlas. Masya Allah. Sudah, kalau bicara ikhlas ini amalan yang sulit ini. Tapi bukan berarti kita tidak mau mencoba. Bahwa ikhlas ini sesuatu yang berat, semuanya tahu. Tapi bukan berarti kita tidak akan melakukannya. Sebagaimana sholat. Kita sholat diupayakan untuk khusyuk, tapi bukan berarti kita kemudian menyerah karena tidak khusyuk kemudian tidak mau sholat. Bukan. Semuanya adalah upaya penghambaan diri kita. Bagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk ikhlas? Ingat, ikhlas itu maknanya murni, karena Allah, hanya Allah yang diharapkan. Hanya Allah satu-satunya. Selesai semuanya. Tidak ada alasan lain. Mukhlisina lahud dina hunafa. Jadi bagaimana kemudian Nabi Ibrahim ini membuktikan ketundukannya. Masya Allah. Ya kalau kita bukan Nabi Ibrahim memang. Mungkin Ibrahim Taman Pinang, mungkin iya. Ibrahim Sidoarjo. Tapi bagaimanapun ketika kita waktu itu kemudian muncul, ikhlasnya geser, ganti riya, cepat istighfar, khusyuk. Ketika kita sholat pun demikian. Ketika kita sholat tiba-tiba ada yang lewat. Lah ini bukan iklan, bukan. Ada yang lewat. Pas sholat bukan berarti kita turuti terus, Pak. Wes mesisan naik, loh jangan. Kita sudah kaji itu di fikih itu. Kalau kemudian kita merasa kita enggak khusyuk, kita enggak bisa menikmati sholat, ada yang mengganggu, gimana? Kita meludah ke sebelah kiri, tapi bukan meludah yang sebenarnya meludah, cuma simbol saja sebelah kiri. Kita sudah pernah kaji di kitab Fiqhus Sunnah. Masih ingat, Pak? Oh, waktu itu mungkin pas gak hadir, Bapak.
Jadi ketika kita tidak khusyuk seperti itu, tapi bukan berarti kayak orang niat ya, orang niat kemudian gitu mau ngeludah, bukan, cuma simbolnya saja. Ada apa namanya bisikan atau pengaruh apa itu. Loh saya sudah bolak-balik Ustadz, wah berarti ini hati-hati ini, ya bakat ini Pak, ya itu yang kemudian di waktu sholat bisa nemukan kunci. Nah ini bakat berarti. Atau yang hilang bisa ketemu waktu sholat. Ini wal istislam. Ingat, Islam itu maknanya tunduk. Tunduk. Bahasa kita sami'na wa ata'na. Tunduk. Bagaimana kemudian kita menunjukkan tawaduk kita, tunduk kita ini? Diperintahkan oleh Allah ini. Tunduk, patuhlah kamu Ibrahim. Diperintahkan oleh Allah, ikhlaslah kamu Ibrahim. Bukti-bukti keikhlasan Nabi Ibrahim apa Bapak Ibu? Saya sudah cerita bolak-balik. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika mau dibakar, saking ikhlasnya Nabi Ibrahim waktu itu, datang malaikat Jibril, apa yang perlu aku bantu padamu wahai Ibrahim? Engkau akan dibakar. Jawaban Nabi Ibrahim, orang-orang yang ikhlas. Bagaimana kemudian yang terjadi? Beliau berkata bahwa Allah yang menyifati api itu panas, air itu dingin. Maka karena Allah yang memerintahkan makhluknya untuk panas dan dingin, mudah bagi Allah untuk kemudian mengubah sifat panas api menjadi dingin. Allahu Akbar. Makanya saya sampaikan beda Pak. Mukhlisin itu orangnya, mukhlasin itu sifatnya. Makanya Iblis bilang, izinkan saya ya Allah untuk mengganggu hamba-hambamu, mempengaruhi hamba-hambamu, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Mukhlas, sifatnya itu mukhlas. Orang mukhlas ini gak bisa dibikin-bikin Pak. Tidak bisa dibikin-bikin. Karena itu sudah menjadi bagian dari sikapnya, sifatnya. Saya pernah cerita kan, dulu ini sudah saya contohkan. Ada orang datang ke masjid pertama terus, di saf pertama. Tiba-tiba, dia setelah bertahun-tahun di saf pertama, ada yang ngomong, hebat Pak Ibrahim itu. Ben dino, ben sholat 5 waktu mesti saf pertama. Dengar orangnya. Karena dengar terus bapak ini bilang, loh gak enak aku gak pengen dilem, gak pengen dipuji. Aku iki ikhlas. Setelah mendengar ucapan ini dia mundur. Ditanya sama temannya, "Lha lha apa sampean mundur?" "Wah, aku ikhlas kok, gak enak aku." Justru Pak, kalau dia tidak terpengaruh, maka dia mukhlas. Gak ada masalah, mau dipuji, mau dihina, mau diapa-apakan, yang penting dia karena Allah, ditetapkan aja. Tetap di depan saja. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim dipuji, dilem dan sebagainya, tapi kemudian juga dihina, ditakut-takuti keluarganya dalam peristiwa penyembelihan itu. Satu keluarga semuanya sikoh, kuat. Masya Allah. Jadi ini konsepnya sama dengan sedekah. Bagaimana kita bersedekah dalam keadaan senang dan susah.
Maka inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dengan segala bentuk tunduk patuhnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ajaba ila dzalika syar'an wa qadran. Maka Nabi Ibrahim kemudian membuktikan itu semua secara syarak, secara kemampuannya, secara tingkahnya, amaliyahnya, dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka wa qauluhu wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ay wassa bihadhil millah, ayat berikutnya, ya. Maka kemudian ini dibuktikan bagaimana Nabi Ibrahim mewasiatkan tentang kalimat ini. Jadi Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah dari Allah untuk tunduk patuh. Maka karena Nabi Ibrahim mendapatkan perintah tunduk dan patuh kepada Allah, pemilik alam semesta alam, beliau pun melanjutkan perintah itu, mewasiatkan kepada putra-putranya. Apa yang disampaikan? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub wassa bihadhil millah. Nabi Ibrahim berwasiat dengan ajaran ini, ajaran tauhid ini. Wahiyal islamu lillah, dan yang dimaksud dengan al-millah, ajaran ini adalah tunduk patuh Islam lillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au ya'udu dhamiru 'alal kalimati wa hiya qauluhu aslamtu lirabbil alamin. Atau makna yang dimaksud dalam ayat berikutnya nanti itu wawassa biha, itu biha hanya itu, dhamirnya itu adalah al kalimat, kalimat di mana kalimat itu berkaitan dengan pernyataan pengakuan Nabi Ibrahim, aslamtu lirabbil alamin. Ini yang diajarkan kepada anak cucunya, terus diingatkan. Lihirsihim 'alaiha wa mahabbatihim laha. Untuk apa? Untuk menjaga kalimat tunduk patuh ini, untuk menjaga kecintaan pada kalimat ini, untuk selalu mengikuti perintah Allah. Masya Allah, kalau ingat begini nih, ingat mbah-mbah dulu, orang-orang tua dulu. Mereka itu pendidikannya memang gak setinggi kita, tapi giliran menjaga kalimat-kalimat ini luar biasa. Mengingatkan benar. Misal contoh ya Pak, contoh yang saya ingat masalah sholat. Nah, kalau kamu tidak sholat nanti bagaimana? Dikira tidak mengajari kamu, dikira tidak mengingatkan kamu, dikira tidak mengajak kamu. Contoh masalah sholat. Orang-orang tua dulu kan mengingatkannya begitu. Masalah sholat. Sama masalah dengan akidah seperti ini. Bagaimana Nabi Ibrahim mengingatkan jangan sampai tidak tunduk kepada Allah. Tunduk patuhlah kalian kepada agama Allah, Islamlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingat-ingat terus, diingat-ingat terus, dijaga terus menerus. Orang dulu kan begitu. Masya Allah, kehati-hatiannya, wara, dijaga benar. Warra'in, ya Pak, ingat warra'in. Warra'in akhirnya di situ ditaruhi orang alim, dikasih pohon namanya beringin. Warra'in, beringin itu dari warra'in itu, karena ada orang yang wara' di situ. Maka disampaikan kemudian, hafidhu 'alaiha ilahinil wafat. Jagalah kalimat itu, jagalah sifat tunduk patuh itu sampai kalian semua wafat.
Ya Allah, makanya disampaikan oleh beliau almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Ini yang disampaikan beliau. Orang-orang dulu, katanya Zainuddin MZ, waktu mau meninggal, mereka pesan kepada anak-anaknya, mata buduna mim ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku tidak ada. Itu orang dulu, kata Zainuddin MZ, Pak. Tapi kalau orang sekarang, yang ditanyakan, yang disampaikan kepada anak keturunannya, mata kuluna mim ba'di, apa yang kamu makan kalau aku tidak ada. Ini contoh yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa wassau abna'ahum biha min ba'dihim. Maka Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, keturunannya, untuk menjaga kalimat ini setelah beliau Nabi Ibrahim, bahkan keturunannya itu terus setelah mereka untuk berwasiat kepada keturunannya. Wa ja'alaha kalimatun baqiyah fi aqibihi. Maka dijadikan kalimat ini kalimat yang abadi, yang terus-menerus diwariskan itu. Wa qad qara'a ba'dus salaf wa Yaqub bin Nasaf atfan ala banihi. Dan juga dibaca sebagian salaf wa Yaqub, yaitu Nabi Yakub, dengan nasab dalam ayat tersebut, dalam ayat 132 nanti. Karena Ibrahim wassa banihi wa ibnihi Yaqub, seakan-akan di situ Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya dan anak dari anaknya, berarti cucu. Diwasiati semua anaknya, cucunya, yaitu Yaqub bin Ishak. Karena Nabi Yaqub ini putra dari Nabi Ishak. Wa kana hadiran dzalika, dan pada waktu itu hadir menyaksikannya. Wa qad idda'a al-Qushairi fi ma hakahu al-Qurtubi anhu anna Yaquba innama wulida ba'da wafati Ibrahim. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Yakub itu dilahirkan setelah meninggalnya Nabi Ibrahim. Ada yang berpendapat demikian. Biasa. Wa yataju misla hadza ila dalilin sahih, dan ini membutuhkan dalil yang sahih yang benar. Wadh-dhahir wallahu a'lam, dan yang tampak Allah Maha tahu. Anna Ishaq walad lahu Yaqub fi hayatil Khalil wa Sarah. Tapi sesungguhnya Ishak itu adalah putra yang memiliki dari Nabi Yakub dalam masa kebersamaannya Al-Khalil, yaitu Nabi Ibrahim dan Sarah. Jadi memang dari ibu Sarah itu lahirlah Nabi. Qad bihima fi qauli fabasyarnaha wa ishaqa wa wara ishaq Yaqub. Ini berdasarkan firman Allah, maka kami berikan kabar gembira dengan kelahiran, kedatangan Nabi Ishak, dan setelah Ishak yaitu Nabi Yaqub. Waqad quri'a bi nasabin Yaqub, dan telah dibaca dengan nasab kalimat Yaqub. Kata Yaqub ini, nama Yaqub ini hauna ala nasil khafid. Falau lam yujad Yaqub fi hayatihima lama kana li dzikrihi min baini dzurriyyati Ishaq kabirun faidah. Kalaupun tidak, tetap dinyatakan bahwa Nabi Ishak ini adalah kehadiran Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak. Wa aidan faqad qala Allah Ta'ala fi suratil Ankabut, begitu pula dalam surat Al-Ankabut, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwata wal kitab, dan telah kami anugerahkan kepada Nabi Ishak dan Yakub. Nah, ini lagi dalil lagi ini. Ya. Bagaimana kami menjadikan dari keturunan mereka ini para nabi
dan diberikan kepada mereka kitab suci. Wa qala fil ayatil ukhra wa wahabna lahu Ishaq wa Yaquba nafilah. Wa hadha yabdi anna wajada fi hayatihi. Ini menunjukkan adanya kehidupan ketika berlangsungnya kejadian tersebut. Wa aidan fa innahu baniya baital muqaddas. Bahkan ada yang berpendapat mereka inilah yang membangun Baitul Maqdis. Kama nataqat bidzalikal kutubul mutaqaddimah, sebagaimana disampaikan oleh kitab-kitab yang telah lalu. Wa tsubita fi sahihain min hadithi Abi Dzar, dan sebagaimana ditetapkan dalam kitab Sahihain dalam hadis Abi Dzar, qultu ya Rasulullah ayu masjidin wada'a awwalan. Ketika bertanya Abu Dzar, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masjid apa yang ada pertama kali? Qala al-masjidil haram, al-masjidul haram, masjidil haram. Qultu thumma ay, kemudian apa? Masjid apa ya Rasulullah? Qala baitul maqdisi, baru kemudian baitul maqdis. Wa inna ma kana jaddadahu ba'da kharabi wa zukhrafi wa baina Ibrahim arba'ina sana. Kemudian setelah itu dibangun, dirapikan, direhab dan seterusnya. Dan jaraknya itu antara Nabi Ibrahim 40 tahun. Wa hadza mimma ankara ala Ibnu Hibban, dan ini menjadi perbedaan sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hibban. Fa innal muddata bainahuma tazidu ala ulufis sinin. Tapi ada yang berpendapat bahwa jaraknya antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu, Baitul Maqdis itu atau Baitul Aqsa itu adalah selama ribuan tahun. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu, Allah yang Maha tahu. Wa aidan fa inna wasiyata Yaqub li banihi sayati dzikruha qariban. Begitu pula Nabi Yakub nanti, Pak. Nabi Yakub juga akan berwasiat kepada keturunannya, dan insya Allah akan disampaikan sebentar lagi. Wa hadza yadullu, dan ini menjadi bukti ala annahu hahuna min jumlatil musin. Maka ini adalah bentuk dari kalimat wasiat, mengingatkan bagaimana kemudian para nabi ketika beliau ini memiliki putra keturunan, semuanya mengingatkan, berwasiat. Wa qauluhu ya bunayya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ai ahsinu fi halil haya, wahai anak-anakku, kata beliau dalam wasiatnya ini, perbaguslah kalian dalam hal kehidupan kalian. Diwasiatkan demikian. Walzamu hada liyarzuqukumullahu alwafat alaihi fa innal mar'a yamutu ghaliban ala ma kana alaihi wa yab'atsu ala ma mata alaihi wa qad ajrallahu al-karim adatuhu bi annahu min qasdil khair waffaqa lahu wa yassara alaihi wa man nawa salihan thabata alaihi wa hadha la yu'aridu ma jaa fil hadits. Jadi diingatkan, ahsinu, perbaguslah kalian dalam kehidupan kalian. Kenapa? Karena jika kalian membiasakan, karena jika kalian mengusahakan dengan selalu kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kalian, maka kalian akan diberi oleh Allah anugerah kemuliaan ketika kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap orang itu akan meninggal, kebanyakan tergantung apa yang menjadi kebiasaannya. Betul, Pak? Halo? Orang yang meninggal sering datang ke masjid,
sering hadir di masjid, meninggalnya di masjid. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ada orang datang istiqomah ke masjid sebelum subuh. Datang ke masjid sebelum subuh. Dia baca Quran dulu. Dia tahajud, dia baca Quran. Tiba-tiba suatu saat meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran di masjid. Ada orang datang sering Jumatan ke masjid, Masya Allah, meninggal ketika dia sedang mengimami sholat Jumat. Ada juga orang datang ke masjid untuk sholat Jumat, ya, datang ke masjid sholat Jumat, Masya Allah, duduknya luar biasa enak, pas sudah PW, Masya Allah, tiba-tiba dia ketiduran. Nah, ini istiqomah juga ini, istiqomah tidur, ya, karena sering ke masjid. Masya Allah, tahu-tahu dijawel sama sebelahnya itu. Iqamah, ya Allah, Masya Allah. Kecuali Gus Dur ini, lain kalau Gus Dur. Iya. Masya Allah. Makanya kita minta kepada Allah dengan rahmat Allah, semoga kita semua nanti husnul khotimah. Masya Allah. Saya tadi ada tulisan itu, kata beliau Imam Syafi'i, saya itu benci kepada orang yang melakukan maksiat. Benci, Pak. Walaupun saya termasuk dari orang yang melakukan maksiat. Imam Syafi'i bilang begitu. Jadi kita ini, Masya Allah, jangan sampai untuk hal-hal yang seperti itu kita tolerir. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya mari kita mohon kepada Allah, semoga kita tetap istiqomah memakmurkan masjid, datang ke majlis ilmu, datang ke majlis zikir. Insya Allah semoga ini adalah bentuk tunduk patuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, sudah masuk ke ayat 132. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabi'a sya'ni wa daraji'at fatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, Rabbi famfa'na bibarakatih wa dinal husna bihurmatih wa aminna fi tariqatih wa mu'afatih minal fitani, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabi'a sya'ni wa daraji'at fatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, amin
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما للدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوى العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافعهم للmuslimin. Ya Allah, kami memohon keberkahan dari Al-Quran yang kami pelajari, dari majlis ilmu yang kami hadiri ini. Ya Allah, berkahilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami, ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, bersihkanlah dosa-dosa mereka sebagaimana baju putih yang bernoda menjadi putih bersih kembali dengan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, angkatlah derajat mereka, muliakanlah kedudukan mereka. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, berkahilah kami dan mereka. Ya Allah, berilah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka, untuk membahagiakan mereka. Anugerahkanlah kami dan mereka husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kami keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh-saleh, dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang menegakkan salat, dari golongan yang istiqomah membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya dengan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini sedang sakit, ya Allah, ringankanlah sakit kami dan angkatlah penyakit kami dan mereka. Ya Allah, apabila saat ini di antara kami sedang menghadapi ujian dari-Mu, menghadapi musibah dari-Mu, lapangkanlah hati kami. Ya Allah, bimbinglah kami dengan taufik-Mu, ya Allah. Berilah kami ma'unah-Mu, ya Allah, untuk menghadapi semua, sehingga kami, ya Allah, bisa melewatinya dengan rahmat-Mu, dengan ridha-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.